Sebelum kita ke dampak penjajahan Jepang di bidang militer, yuk kita simak latar belakang serta tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia. Latar belakang kedatangannya Jepang ke Indonesia. Sebenarnya orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerah Belanda tahun 1942. Tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda di dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Ong Hokkam dalam runtuhnya Hindia Belanda menyebutkan bahwa Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda. Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda. Maka ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategis perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Pada tahun 1937 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia. Pada 1 September 1939, Perang Dunia dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia. Sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal inilah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 1984, karya Marwati Djornat Porponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tjaarda kolonial Islam Belanda melalui Gubernur Jenderal Terkenborg Starholm menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang yang segera merembat ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Kedatangan Jepang di Indonesia memiliki dampak baik. Yang pertama itu pengalaman dan keterampilan. Jepang yang saat itu sedang mengikuti Perang Dunia II membutuhkan bantuan tenaga dan sumber daya dari Indonesia. Oleh karena itu, mereka melatih pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi tentara. Melalui pelatihan ini, rakyat Indonesia mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru dalam bidang militer, seperti strategi perang, taktik perang, dan penggunaan senjata. Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya di kemudian hari. Yang kedua ada semangat nasionalisme dan juang yang tinggi. Jepang juga melakukan propaganda anti-barat di Indonesia. Propaganda ini meskipun bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat untuk Jepang, secara tidak langsung juga menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebencian terhadap penjajah di kalangan rakyat Indonesia. Semangat ini kemudian menjadi salah satu faktor utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia terinspirasi untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaannya sendiri. Yang ketiga, ada perbentukan organisasi militer. Jepang membentuk beberapa organisasi militer di Indonesia, seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho. Organisasi-organisasi ini, meskipun di bawah kendali Jepang, memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dan pengalaman militer. Setelah kemerdekaan, organisasi-organisasi ini menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). 4. Perkembangan militer di Indonesia.
Secara keseluruhan, penduduk Jepang membawa perkembangan signifikan di bidang militer Indonesia. Rakyat Indonesia mendapatkan pengalaman keterampilan dan semangat juang yang tinggi. Hal ini modal penting bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya dan membangun kekuatan militer sendiri. Jadi, kesimpulannya, meskipun masa penjajahan Jepang di Indonesia penuh dengan eksploitasi dan kekejaman, terdapat beberapa dampak yang dapat dilihat di bidang militer. Yang pertama, penderitaan rakyat Indonesia. Pendudukan Jepang diwarnai dengan penindasan, kekerasan, dan eksploitasi sumber daya alam. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras atau romusa dalam proyek-proyek militer Jepang yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Eksploitasi sumber daya alam juga menyebabkan kelaparan dan kemiskinan di kalangan rakyat Indonesia. 2. Kehilangan nyawa dan kerugian materi. Pertempuran antara Jepang dan sekutu selama Perang Dunia Kedua menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan materi di Indonesia. Pertempuran Surabaya misalnya merupakan pertempuran sengit yang menelan banyak korban jiwa. Kerusakan infrastruktur dan bangunan akibat perang juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Lalu yang ketiga, ada munculnya perpecahan. Meskipun Jepang mendorong munculnya organisasi nasional, mereka juga menanamkan benih perpecahan di antara rakyat Indonesia. Jepang mendukung organisasi-organisasi yang pro-Jepang dan menekan organisasi-organisasi anti-Jepang. Hal ini menyebabkan munculnya perpecahan di antara rakyat Indonesia yang kemudian berdampak pada perjuangan kemerdekaan. Lalu yang keempat, ada pengaruh budaya Jepang. Pendudukan Jepang meninggalkan pengaruh budaya yang kuat di Indonesia. Jepang memaksakan bahasa Jepang, budaya Jepang, dan sistem pendidikan Jepang di Indonesia. Pengaruh budaya Jepang ini masih tersisa hingga saat ini, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai warisan negatif dari masa pendudukan. Lalu yang terakhir, ada perkembangan ekonomi yang terhambat. Eksploitasi sumber daya alam oleh Jepang menyebabkan perkembangan ekonomi Indonesia terhambat. Jepang mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan kompensasi yang adil. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di kalangan rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah latar belakang, tujuan, hingga dampak positif maupun negatif yang terdapat di bidang militer. Itu saja yang dapat kita sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.